Bagaimana kalau kita berdakwah, kita ceramah, kemudian kita nggak cari nafkah, cukup dengan demikian? Nggak boleh. Dakwah bukan untuk mencari nafkah, ceramah bukan cari nafkah. Kita punya cari nafkah sendiri. Dakwah tetap dakwah di jalan Allah. Ini perbuatan yang paling mulia dan ganjarannya sangat besar. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Di dalam surah Fussilat. Dan tidak ada yang paling baik perkataan manusia tentang orang yang mengajak manusia kepada Allah. Dan dia beramal saleh dan mengatakan saya orang Islam. Dakwah ini ganjaran besar. Besar ganjarannya. Makanya para nabi, para rasul alaihi wassalatu wassalam, ketika mereka berdakwah, itu mereka mengatakan, la as'alukum alaihi ajra in ajriya illa ala rabbil alamin. Sesungguhnya aku enggak minta ganjaran, enggak minta upah, enggak minta gaji dari kalian. Para nabi mengatakan demikian. Ganjaranku, upahku atas Allah Rabbul Alamin. Maksudnya begitu para dai, para ustaz dalam berdakwah. Enggak mengharapkan sesuatu dari manusia, enggak makan uang, enggak mengharapkan amplop, enggak mengharapkan duit, enggak mengharapkan yang lainnya. Karena Allah. Jadi jangan jadikan bahwa dakwah sebagai mencari maisha. Makanya kata Abu Aliyah rahimahullah, beliau mengatakan, alim majjanan kama ulimta majjanan. Ajarkan manusia dengan gratis sebagaimana pun kamu dapat ilmu juga dengan gratis. Ajarkan karena Allah. Jangan mengharapkan sesuatu dari manusia, jangan. Jangan. Ini Islam ajarkan. Disuruh orang ikhlas, yang pertama kali wajib ikhlas siapa? Ya dai-nya harus ikhlas karena Allah. Enggak mengharapkan sesuatu dari manusia. Lihat para ulama terdahulu. Mengajarkan karena Allah. Enggak ada ulama terdahulu habis ngajar, murid-muridnya kumpulin amplop, masukin duitnya buat ustadznya. Enggak ada. Kecuali zaman sekarang. Enggak ada, zaman dulu enggak ada itu. Kumpulkan uang untuk buat ustadz, enggak ada seperti itu. Bahkan si ustadz kalau perlu dia yang harus berkorban. Karena dakwah merupakan jihad dan dia wajib berjihad dengan apa? Dengan dirinya dan hartanya dia berjihad dengan Allah. Dia para sahabat berjihad dengan dirinya, berjihad dengan hartanya. Kecuali kalau memang ada dari ulil amri, memang dia ditugaskan ulil amri untuk berdakwah, ulil amri yang memberikan gaji kepada dia, boleh, hukum syar'i. Tapi mengharapkan orang kumpulkan keropak amplop buat ustadznya nggak benar seperti itu. Bahkan ada yang ngaji bayar. Gak boleh. Ngaji ini gratis. Ini semua orang boleh dengar dakwah ini. Siapa aja. Gak pakai uang. Dakwah ini gak pakai uang. Semua orang bisa dengarkan dakwah yang hak. Agar manusia kembali kepada Allah. Agar mereka masuk dalam agama Islam secara keseluruhan. Agar mereka mentauhidkan menjauhkan syirik. Biar mereka dengar dakwah ini. Gak pakai bayaran. Apalagi sengaja bikin bayaran. Bahkan ada IO-nya lagi. Memang CEO juga nyari duit ini. Bikin di hotel, bikin di pantai. Ini gak benar. Ustadznya mesti tegaskan, gak boleh yang seperti ini. Karena apa? Orang akan rusak, dibedakan antara orang kaya dengan orang miskin. Ente orang miskin gak punya duit, gak bisa ngaji di hotel, gak bisa ngaji di pantai, miskin. Kan secara kasarnya seperti itu. Mesti dakwah di masjid, semua orang dengar. Orang kaya, orang miskin sama. Gak ada bedanya. Karena ini ibadah kepada Allah SWT. Jangan pakai dibayar. Semua lakukan karena Allah dan jelaskan kepada mereka ini dakwah. Kalau mereka punya uang, mereka ingin bantu pondok, bantu masjid, bantu orang-orang miskin, bantu yang lainnya. Tapi bukan buat ustadznya, ustadz tambah kaya, bukan. Seperti itu. Ini harus perhatikan, jaga keikhlasan dan kita semua mengharapkan ganjaran Allah dan yang kita harapkan surga Allah SWT, bukan dunia. Dunia dan seisinya lebih jelek daripada bangkai kambing. Gak ada harganya meskipun hanya setebat sayap nyamuk. Yang kita cari wajah Allah, yang kita cari karena Allah, yang kita cari surga Allah. Itu semuanya harus diingatkan demikian manusia. Dan terus diingatkan supaya manusia sadar bahwa tujuan hidupnya adalah surga bukan dunia. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan untuk sekalian. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Allah memberikan hidayah taufik kepada kita, memberikan rahmat dan berkahnya kepada kita. Mudah-mudahan dari apa yang kita kaji bisa kita pahami dan bisa kita amalkan. Mudah-mudahan kita diberikan keikhlasan oleh Allah Taala dan istiqamah di atas jalan yang hak. Wassallallahu Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.